Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqan nisaa, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul karim wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di bulan Sya'ban akhir, di ujung-ujung bulan Sya'ban, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita idam-idamkan, bulan yang sangat kita inginkan. Kita bisa berada di bulan Ramadan. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dibaca oleh para khatib Jumat yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102, sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dan dengan sebenar-benarnya. Takwa dan mengingat untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Sang Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadi nikmat yang kita terima. Nikmat yang kita terima ini menjadi barakah dan terus bertambah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini bahwa siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat dan umur panjang, sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada orang-orang atau kaum sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa ataupun muttaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang merasa bahagia, barang siapa yang merasa gembira, barang siapa yang merasa senang dengan tibanya bulan Ramadan,
maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya dari siksa api neraka. Terkadang kita memaknai bahagia, memaknai gembira, memaknai senang dengan bermacam-macam tujuan dan niat. Maka dari itu, mudah-mudahan kita bisa meluruskan makna kebahagiaan yang dimaksud baginda Rasulullah SAW, bahwa siapa yang bahagia, siapa yang senang, siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah harapkan jasadnya dari siksa api neraka. Terkadang kita bahagia ketika tiba bulan Ramadan, tetapi tujuan kita bagai hanya sebatas kegembiraan saja duniawi. Salah satu contoh, begitu banyak kaum muslimin yang merasa bahagia dengan tibanya bulan Ramadan. Mengapa? Karena dia pikir omset penjualan semakin meningkat. Semakin banyak potensi-potensi yang bisa digali untuk mencari kebahagiaan dunia dengan cara usaha-usaha atau dunia perdagangan. Begitu banyak ibu-ibu rumah tangga yang merasa bahagia dengan tibanya bulan Ramadan. Dia bisa memiliki kesempatan untuk membuka usaha sesuai dengan situasi bulan Ramadan. Apakah kebahagiaan ini yang dimaksud Rasulullah SAW, yang bisa menyebabkan tubuh kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersentuh api neraka? Tentunya kalau kita melihat dari berbagai riwayat, dari berbagai dalil, tentunya bukan ini yang dimaksud baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW begitu banyak meriwayatkan hadis bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Salah satu kegembiraan yang harus kita dapatkan, kegembiraan yang kita maksud dengan tibanya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan mengharap pahala karena semata-mata mengharap dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Dan di sini kita merasa bahagia bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, siapa yang tidak merasa bahagia dengan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tentu hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak merasa bahagia ketika dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan catatan menghidupkan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena dengan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita untuk melebur dosa-dosa kita, kesempatan kepada kita untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan gembira. Kita sambut dengan rasa bahagia. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong ibadah di bulan Ramadan. Kita siapkan fisik kita siapkan harta kita dalam rangka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa segala amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu nilainya jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد.
سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu al-bashira nadhira wa sirajan munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.